Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN 1 Babadan dan kepada guru-guru UPTD SDN 1 Babadan yang saya banggakan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan atau yang sudah saya pahami. Kita di sini masih sama-sama belajar tentang budaya positif. Untuk capaian modul 1.4 atau budaya positif, kita di sini berusaha untuk memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif yang ada di sekolah kita yang berpihak kepada murid. Kemudian selanjutnya melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Poin selanjutnya, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian yang dimaksud di dalam budaya positif di sini ada 6 poin. Kita akan menjabarkan. Yang pertama itu di dalam budaya positif itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, ada 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, ada segitiga restitusi. Budaya positif akan tercipta jika sekolah sudah menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan nyaman. Peran guru penggerak dalam penerapan budaya positif yaitu membuat kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas bersama murid, menanamkan rasa kesadaran agar terbangun motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri. Guru menerapkan segitiga restitusi, menciptakan kondisi yang mengajarkan murid mencari solusi dan bertanggung jawab atas masalahnya. Guru memilih posisi manajer dalam mengontrol perilaku anak sehingga murid tidak merasa malu dan dihakimi ketika melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Poin yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada disiplin positif atau teori kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Ini semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Misalnya ada anak yang datang terlambat. Jadi itu datangnya bukan motivasi intrinsik, bukan motivasi dari dalam, tapi karena dia takut karena kena hukuman. Sehingga itu motivasi dari ekstrinsik, motivasi yang dari luar. Karena memang sudah peraturan sekolah, misalnya tidak boleh terlambat. Ketika ada anak terlambat, itu motivasinya untuk mereka datang pagi itu karena untuk menghindari suatu hukuman. Maaf. Ini. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, misalnya seperti anak, kita memerintahkan kepada anak, misalkan, nah coba lakukan ini atau coba di sini jelaskan di depan. Nah, ketika anak ke depan itu motivasinya karena memang ingin dipuji, ingin misalkan dapat sesuatu. Sebenarnya itu hal yang wajar, tapi
itu bukan motivasi dari dalam, tapi dari luar, karena memang misalkan pengen dipuji sama teman-temannya, atau pengen dipuji sama guru, atau misalkan ketika dia bisa melakukan sesuatu, gurunya itu memberikan reward, hadiah atau apa. Nah itu bukan dari motivasi diri sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Mungkin untuk menghargai diri sendiri ketika kita melakukan sesuatu, pasti kita merasa oh kita bisa. Nah di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu ada keyakinan kelas. Nah, kemudian untuk keyakinan kelas, misalnya di kelas kan di kelas itu kan tidak, misalkan ada peraturannya di kelas itu tidak boleh berantakan, atau setiap ngambil buku itu harus dikembalikan lagi. Nah itu anak-anak harus diterapkan untuk keyakinan kelas, bahwa kalau saya mengambil buku tidak dikembalikan lagi ke rak buku, berarti itu tidak sesuai dengan keyakinan saya gitu. Itu. Kemudian model berpikir di sini menang kolaborasi dan konsensus akan pilihan baru. Di bawahnya ada 5 posisi kontrol. Nah yang pertama itu penghukum. Penghukum itu misalkan guru, ketika anak misalkan ke sekolah tidak menggunakan sepatu hitam, kita sebagai guru itu penghukum anak. Tuh, jadi ada posisi kontrol itu ada 5, yang salah satunya penghukum. Kita sebagai guru atau eksekutor ya gitu, itu menghukum anak. Nah itu ini menurut Dr. William ya. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misalnya ketika anak salah, ketika anak salah kita salah-salahin gitu. Jadi kamu tuh kenapa pakai sepatu hitam? Kan udah tahu di sekolah itu tidak boleh. Kamu kenapa pakai sepatu yang tidak berwarna hitam? Sudah jelas peraturan sekolah itu harus warnanya hitam. Kenapa kamu harus? Jadi seakan-akan kita menyalahkan si anak gitu. Jadi membuat rasa bersalah. Yang ketiga itu teman. Kalau teman, ketika anak datang masuk, kemudian anaknya udah tahu misalkan datang terlambat misalnya. Kita kalau misalkan memposisikan diri sebagai teman, adik kenapa hari ini datangnya terlambat misalkan. Ibu karena misalkan saya bangunnya kesiangan, atau ibu maaf tadi saya disuruh dulu orang tua suruh beli sarapan misalkan, ada alasannya. Oh ya udah kalau gitu jangan besok-besok jangan terlambat lagi ya. Ya sudah silahkan sana ke kelas. Nah itu sebagai guru menempatkan sesama teman sebagai seperti teman gitu. Kemudian kalau pemantau, nah pemantau itu misalnya anak misalkan datang terlambat, kemudian kita cuma mantau doang. Terus udah anak-anak datang terlambat, misalkan kamu sini besok jangan terlambat lagi ya. Udah seperti itu gitu. Jadi itu posisi sebagai pemantau. Nah ini posisi manajer. Posisi manajer itu seperti kita pemimpin. Misalkan Bapak Kepala Sekolah melihat misalkan ada murid atau guru misalkan yang datang terlambat gitu, atau hal-hal yang membuat salah. Nah itu posisi manajer di sini tuh tentang bijak, tentang kebijakan gitu. Misalnya nak kenapa kamu datang terlambat? Terus si anaknya memberikan alasan, Pak seperti ini saya terlambat. Ya udah kalau gitu besok bisa nggak terlambat lagi. Nah ayo kita cari permasalahannya, kenapa kamu terlambat besok. Kalau bisa kita memecahkan masalah bersama biar besok nggak terlambat. Nah itu posisi manajer. Kemudian di sini ada segitiga restitusi, nanti ada penjabarannya lagi. Menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Nanti di bawahnya ada penjelasan lagi di slide berikutnya. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dia memiliki gambaran kok berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau salah satu kebutuhan dasar manusia ini pasti ada yang kurang. Kalau kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, pasti ada yang kurang. Begitupun kalau kita menyimak atau menganalisis kenapa anak murid ini bermasalah, pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Lanjut. Nah,
Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini ada poin-poinnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Poin yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang kita yakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini yang diharapkan isi dari nilai-nilai kebajikan itu, bagaimana caranya seorang guru itu untuk bisa menerapkan anak-anak, mengimplementasikan, mengaplikasikan anak-anak untuk bisa mencapai motivasi intrinsik. Karena biasanya kebanyakan itu kita semua dapat motivasinya ekstrinsik atau motivasi dari luar. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang diharapkan dari pendidikan di Indonesia adalah nilai-nilai kebajikan yang ini kita harus terapkan ke anak-anak. Kemudian yang ke poin kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, teori motivasi atau perilaku manusia, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini untuk menghindari, biasanya kan kita main aman ya, daripada misalkan anak nggak ngerjain PR nih, daripada nanti diomelin guru, main aman gimana caranya pas sebelum masuk pembelajaran anak udah selesai, karena main aman. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi kalau misalkan dia tidak mengerjakan PR, pasti dia berpikir, oh saya nanti akan dihukum sama bapak atau ibu guru. Ini motivasi eksternal yang tadi saya bilang motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, tidak dari dalam atau kesadaran pada diri sendiri. Terus yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti kan ini ada sesuatu harapan, dia menginginkan sesuatu. Ketika dia melakukan sesuatu itu harus ada imbalan maupun bentuk barang atau rewardnya bentuk barang atau bentuk kalimat pujian seperti itu. Nah, ini masih motivasi eksternal, ini masih belum mencapai motivasi intrinsik, karena dia itu mikirnya pengen ada sesuatu gitu. Yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal atau motivasi intrinsik, tujuan, disiplin, positif. Ini yang harus kita sebagai guru-guru pikirkan, ini yang bisa diterapkan ke anak-anak. Motivasi intrinsik gimana caranya. Jadi ketika misalkan saya misalkan Bu Nur nih mungkin datangnya selalu pagi gitu kan, berpikir karena Bu Nur tuh udah punya motivasi intrinsik bahwa ya udah pokoknya saya datang pagi, apapun yang terjadi saya memang sudah kebiasaan saya datang pagi. Dan Bu Nur juga datang pagi kan tidak harapkan imbalan apapun, tidak mengharapkan pujian apapun, karena itu sudah menjadi budaya atau kebiasaan Bu Nur dari dulu misalnya. Seperti itu udah bagus, namanya motivasi intrinsik. Dan ketika misalkan contohnya ketika anak gitu kan, misalkan mau lihat ke depan, kebanyakan ini yang kita tahu, pemahaman yang kita tahu sebelumnya, yang juga saya tahu sebelumnya itu, oh boleh kok guru ngasih reward ke anak, ngasih pujian ke anak. Nah, tapi itu hanya motivasi eksternal gitu. Nah, yang dimau oleh mungkin Mas Menteri yang sekarang, pendidikan yang sekarang dan untuk kedepannya, mereka itu tidak ada campur tangan ya, paksaan. Mungkin tidak ada paksaan merasa diintimidasi, maksudnya harus sesuai dengan keyakinan dulu, maka dibuatkan
keyakinan positif gitu, bahwa oh saya melakukan ini saya tidak mengharapkan pujian, saya melakukan ini memang karena tugas saya untuk belajar sehingga saya nilainya bagus gitu, kayak gitu. Jadi memang ini PR untuk kita menerapkan sebagai seorang pamong atau pendidik itu menerapkan gimana caranya membuat anak-anak ini bisa mendapatkan motivasi atau sadar terhadap motivasi internal dia atau intrinsiknya dia. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara bukan Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yang namanya mungkin kayak diperintah kan yang tadi ada apa ya namanya? Oh ya udah saya mau cari aman aja, misalkan Bapak Kapsek, Pak Heri tolong kerjakan ini, ya Pak Heri pengen cari amannya, ya udah buru-buru cepat selesai gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau misalkan ketika Bapak Kapsek memberikan tugas kepada saya, gitu, Bu Yun tolong kerjakan ini, nah itu kitanya sudah secara refleks, oh iya itu tugas saya, gitu, dan itu harus saya lakukan karena itu sesuai dengan tupoksi saya, karena memang Bapak Kepala Sekolah juga memerintahkan kita sesuai dengan tupoksi dan memang ada tugas-tugas tambahan lainnya sehingga kita bisa mengerjakan bersama. Dilanjut, di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata yang tadi saya bilang ada motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal itu, kita itu secara tidak sadar kita tuh dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk orang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan dari ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alfikon. Nah, pengaruh yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita selalu dipuji-puji, ketika kita selalu pengen dikasih award atau penghargaan, nanti itu kita akan ketergantungan. Ketika kita tidak dikasih, mungkin misalkan ada sebagian orang yang bersyukur terhadap support system. Alhamdulillah dengan lingkungan support system itu secara otomatis kita merasa kita nyaman, tidak ada gangguan sana sini. Tapi kalau misalkan ada orang yang misalnya ketergantungan, selalu pengen dipuji, selalu pengen dikasih award, nah nanti itu tidak akan menumbuhkan kesadaran motivasi intrinsiknya, jadi kecanduan seperti itu. Itu bisa berpengaruh terhadap jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian di sini penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Biasanya kita dipuji-puji, ketika misalkan kita tidak dipuji atau tidak dikasih award, pasti ada sesuatu, ya udahlah, mungkin Bapak Kepseknya sudah tidak mengharapkan saya, jadi ya sudahlah saya kerjanya biasa aja misalnya, karena saya ketergantungan misalkan dipuji-puji sama Bapak Kepsek. Nah, itu yang tidak diharapkan, harusnya motivasi diri sendiri, walaupun dipuji atau tidak itu sudah tugas saya. Biar lanjut ya, kesadaran diri sendiri ya. Dan di sini ada kalimat-kalimat kepada anak murid tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, biasanya kadang beda-beda tipis nih. Kita misalkan yang kita maksud itu yang kita suruh hukuman atau bukan. Nah, ini ada contoh-contoh kalimatnya. Nah, yang diharapkan di sini anak-anak tuh bukan mendapatkan hukuman, tapi disadarkan konsekuensi ketika dia melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu. Seperti itu. Karena misalnya kalau hukuman mungkin anak-anak nanti kedepannya menjadi traumatik atau yang tadi dibilang motivasi eksternal, tidak menumbuhkan motivasi internalnya. Nah, ini kalimatnya. Yang pertama, boleh nanti dijawab ya Bapak Ibu. Boleh dan boleh dikasih alasannya yang kenapa. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat
ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, menurut Bapak Ibu ini hukuman. Nah, coba ada yang bisa memberikan alasan kenapa menurut Bapak atau Ibu ini kalimat hukuman? Boleh, terserah ya. Perkenalkan, nama saya Setiawan, guru kelas. Menurut saya itu sesuatu hukuman ya, karena tidak ada keterkaitannya dengan pembelajaran atau apapun yang dilakukan. Saya. Kelihatan Bu, ini kelihatan. Terima kasih ya. Sudah? Ya, karena kan kalau konsekuensi itu kan termasuknya akan ada ini kan 100 kali tidak terlambat lagi. Konsekuensinya apa? Misalkan siswa itu tidak terlambat, kan berarti konsekuensinya dia itu tidak bisa mengikuti pembelajaran yang sudah dipelajari. Iya, itu konsekuensi. Itu konsekuensi. Kalau ini menurut saya itu hukuman karena tidak ada keterkaitannya dengan pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan gurunya itu. Oh iya. Ya, terima kasih banyak Pak Heri dan jawaban yang bagus. Nanti kita lihat ya jawabannya. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini konsekuensi apa? Misalkan misalkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ya ini sebenarnya jawabannya sih mungkin bisa hukuman atau bisa konsekuensi gitu. Nggak apa-apa sih, bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Cipto sebagai guru olahraga, itu sebagai tindakan guru tersebut sebagai hukuman juga karena dia telah terlambat dan hari 2 kali lapangan basket 2 jam mungkin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cipto atas jawabannya. Ya, nanti kita tampung dulu hasilnya ya. Nah, sebenarnya boleh sih orang berpendapat itu berbeda-beda, tidak apa-apa ya. Kita di sini untuk menyamakan persepsi aja. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ya, ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ya, di sini sepakat hukuman ya, yang poin ketiga ya. Kemudian yang poin keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya. Nah, oh boleh, mangga. Bisa. Boleh dua-duanya? Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darsila, Sekolah SD Negeri 1 Kabupaten. Kalau kita amati dari 2-3 tadi sepakat teman-teman itu adalah sebuah hukuman karena punya punya konsep yang sama, yaitu datangnya dari luar atau yang tadi itu eksternal. Nah, kalau yang keempat ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut pendapat saya ini bisa hukuman atau bisa konsekuensi. Kenapa saya jawab bisa hukuman atau konsekuensi? Ini yang menyuruh menggantikan siapa? Apakah dengan kesadaran sendiri atau ada orang lain yang menyuruh untuk mengganti kertas temannya, kertas tugas temannya? Ketika
dia mengganti atas kesadaran sendiri, maka ini masuk ke dalam konsekuensi. Tapi ketika atas dasar penggantian ininya atas perintah yang lain atau ada motivasi yang lain, misalnya disuruh oleh temannya atau misalnya oleh gurunya atau siapa saja di luar, maka ini juga bisa sebagai hukuman. Jadi tergantung kalimat ini siapa yang menyebab atau yang menyuruh untuk menggantikannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya mungkin ya, ini kalimatnya terlalu umum kali ya Pak ya. Maksudnya kalau spesifiknya misalnya ditambahkan misalkan guru menyuruh muridnya menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Nah mungkin itu lebih jelas sekali ya, lebih jelas ya. Ya kalimatnya. Karena kesadaran sendiri siswa mengganti Konsekuensi. Oh iya siap. Terima kasih Pak, terima kasih jawabannya. Nah kemudian yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah ini juga mungkin kalimatnya agak dekat-dekat sama kayak Bapak Kepsek yang tadi ya, tergantung kalimatnya gitu kan. Mungkin ini terlalu umum gitu. Mungkin kalau dispesifikkan sehingga kita bisa tahu ini konsekuensi atau hukuman. Ya. Jadi ini jawabannya Bapak Ibu bisa buat tergantung kalimatnya atau bisa cuma salah satu aja lah, saya tetap misalkan ini hukuman atau ini konsekuensi. Gimana? Sepakatnya? Ya sebenarnya nggak harus sepakat sih karena pendapat orang berbeda-beda juga. Iya. Oh jadi tergantung kalimatnya. Jadi mungkin kalau menurut Bapak ini bisa jadi konsekuensi dan hukuman kalau kalimatnya lebih spesifik gitu ya. Ya boleh. Dan perintah. Iya. Nah kemudian ke kalimat selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini kalimatnya gimana? Kalimatnya yang bikin keder ya. Ya. Nah, mungkin di sini yang dimaksud di sini murid untuk menggunakan sepatu hitam. Apa yang pernah saya dengar dari teman-teman yang diskusi. Nah di sini mungkin murid ini tidak menggunakan sepatu hitam ketika di sekolah gitu. Jadi dia disuruh seharian pakai sepatu hitam yang di sekolah, tapi itu pun kalau di sekolah punya stok sepatu hitam. Karena tidak semua sekolah itu punya stok sepatu ya. Mungkin kalau sekolah SMA atau SMP mungkin, tapi sebagian yang saya tahu itu enggak ada stok sepatu hitam. Nah, tapi ini bingung kondisinya ya seperti apa. Tapi bisa nggak misalkan gambarannya lah, walaupun remang-remang, Bapak menurut Bapak Ibu ini konsekuensi atau hukuman? Kalau kata kuncinya disuruh berarti hukuman. Kalau melihat kata kuncinya kan disuruh untuk mengenakan. Disuruh, oh iya disuruh. Ada perintah. Iya, yang di garis bawah ini disuruh ini menggambarkan atau menafsirkan atau kita bisa ini hukuman gitu ya Pak ya. Ya siap, kita tampung. Nah kemudian di sini yang kalimat terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Nah biasanya Bapak olahraga nih Pak Cipto. Ya, nah kalau misalkan ini kalimatnya kayak gini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Mungkin misalkan pelajaran PJOK mulai jam 7 udah pemanasan gitu. Kemudian anak itu jam 7:10 baru datang. Nah, kemudian di sini suruh, di sini nggak ada kalimat suruh juga ya Kak. Di sini pokoknya kalimat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah ini konsekuensi apa hukuman? Ada yang mau menjawab? Ini masalahnya ini pelajaran PJOK. Masalahnya pelajaran PJOK.
gitu. Mungkin kalau pelajaran saya agama, murid suruh lari itu pasti jelas hukuman karena tidak ada keterkaitannya dengan pelajaran agama. Nah, di sini kan tentang pelajaran PJOK. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Tes. Jadi kalau menurut saya mah karena ketika sudah belajar olahraga terus terlambat 10 menit ya itu termasuknya konsekuensi mungkin karena ada keterkaitan dengan olahraga tersebut. Boleh menambahkan Pak? Tadi tes ini hanya menekankan aja dari Pak Cipto. Tadi bukan ini hanya masukan ya Pak ya. Mungkin bukan karena terlambat 10 menit, bisa juga siswa itu melakukan kesalahan. Nah sekarang mohon maaf ya, ini kita sharing aja ya Pak ya. Karena merdeka sekarang kan merdeka. Saya kalau menganukan hukuman atau kepada siswa itu, saya karena suka merasa salah sendiri Bu. Apakah saya itu ngajar, datang pulang itu sudah betul atau tidak? Karena saya dalam hati saya sendiri merasa bersalah. Termasuk pakaian juga, apakah saya karena yang jadi korban itu kebanyakan adalah siswa. Ya, di justice itu yang salah itu siswa. Padahal pada diri sendiri saya merasa saya ini belum semaksimal baik mengajar, kedisiplinan, datang tepat waktu, pulang tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi merasa bersalah juga. Nah, dalam kurikulum kurikulum Merdeka itu boleh tidak, karena katanya tidak boleh ada hukuman, apalagi dengan fisik lari ke lapangan, khawatirnya nanti siswa jatuh atau nanti kecapean terjadi sesuatu. Apalagi sekarang kan banyak sosmed juga ya Bu ya. Nah itu hanya masukan aja Pak Cipto ya. Ya kita jangan ke fisik lah sekarang. Kita bareng-bareng introspeksi diri, apakah saya udah sesuai belum ya kerja tuh, disiplin saya tuh sudah sesuai belum ya, saya mengajar tuh sudah sesuai belum ya. Nah itu aja hanya masukan. Sekian dan terima kasih. Jadi jawabannya kalau menurut Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Ya maksudnya itu kan tadi tambahan dari Ibu. Iya. Oh ini menurut Ibu Nur hukuman. Katanya kali kan terlambat jadi dihukum. Iya menurut Ibu, karena di sini maksudnya menurut Ibu itu hukuman. Karena Pak Cipto iya. Konsekuensi. Karena berbeda itu indah, perbedaan itu ya Pak ya. Karena kalau sama-sama jadi presiden kabeh siapa yang jadi guru ya Pak ya. Iya, bebas berpendapat. Yang penting kita satu ya Pak Cipto. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak atas tambahannya. Nah, memang di kurikulum 2013, iya masih latah. Di kurikulum Merdeka itu tidak diajarkan hukuman. Iya, jadi di sini tuh guru itu harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi guru tuh disuruh membedakan dulu. Ini saya harus menghukum. Misalkan kayak anak tidak mengerjakan PR. Kamu push up atau sit up 5 kali. Nah, itu kan jelas hukuman. Berarti guru tuh sadar kalau itu hukuman. Nah, gimana caranya guru ini bisa menerapkan ini tuh konsekuensi. Jadi menumbuhkan motivasi intrinsik ke anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi kan kalau misalkan konsekuensi anak udah paham, sadar diri sendiri. Oh iya, ternyata saya salah ya. Nah, itu. Jadi di sini ketika anak melakukan kesalahan, jadi guru tuh biar bisa membedakan. Kalau bisa kita jangan melakukan hukuman, tapi kesadaran
mengajarkan diri anak dengan ini loh konsekuensinya ketika kamu melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi di sini ini contoh-contoh terhadap hukuman dan atau konsekuensi, sehingga guru itu bisa membedakan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Itu. Kemudian selanjutnya, nah ini jawabannya ya Bapak Ibu, ya apapun jawabannya, jawaban yang berbeda itu indah karena kita semua punya pendapat masing-masing ya Bapak Ibu. Nah ini yang pertama itu jawabnya hukuman katanya. Yang kedua ini jawabnya hukuman juga katanya gitu ya. Nah yang ketiga juga hukuman. Yang keempat ini konsekuensi. Ini jawaban yang ya wajar kalau tidak wajar kalau berbeda gitu karena mungkin orang itu menganalisa kalimat itu berbeda-beda, memahaminya berbeda-beda kayak gitu ya. Jadi ini juga bukan patokan juga ya, ini kan pendapat juga masing-masing. Nah kemudian yang di sini juga membersihkan tumpahan air dia tulis, nah ini konsekuensi. Yang ini lanjut kalimat selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Nah ini kalimat hukuman. Dan ini untuk pelajaran lari mengelilingi lapangan basket, pelajaran PJOK. Nah ini konsekuensi. Mungkin konsekuensi gini pemikirannya. Ketika pelajaran olahraga itu kan kalau anak olahraga misalkan ada pemanasan lari-lari. Nah ketika datang mereka tahu, oh iya saya harus mengikuti lari-lari juga. Jadi itu bukan suatu hukuman gitu, karena ya konsekuensi ya karena oh saya udah ketinggalan nih yang lain udah lari 3 keliling, saya baru datang otomatis saya ikutan lari juga. Nah ya, jadi yang di garis bawah itu ini karena dalam pelajaran PJOK gitu. Jadi itu bukan suatu hukuman tapi itu konsekuensi. Itu bukan menghukum karena memang sedang pemanasan, lari-lari pemanasan, kemudian dia datangnya telat sehingga nimbrung ikut lari-lari juga. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut. Mungkin tadi ditambahkan pada saat pemanasan, pada saat ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin pada saat pemanasan siswa datang ya. Nah ya karena gini mungkin menganalisa kalimat orang berbeda-beda, makanya kan pendapatnya berbeda-beda. Yang mungkin yang kalimat jawaban saya seperti ini, analisa saya seperti ini. Dan saya juga tidak menyalahkan analisa Bu Nur karena Bu Nur mungkin pemahamannya berbeda lagi. Yang tadi dibilang mau ke Bandung tapi jalannya bisa lewat Cipularang, bisa lewat Subang gitu. Yang intinya kita menuju ke Bandung. Nah, gitu. Jadi di sini makanya guru-guru juga mungkin dikasih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi gitu. Karena memang diharapkan anak-anak kita terapkan konsekuensi ke anak-anak dan kita membudayakan menghilangkan sedikit-sedikit hukuman yang ada di sekolah kita seperti itu. Ya karena, nah itu kembali lagi ya, tadi mungkin Bapak Kapsek juga bilang ini tergantung kalimat yang kita pahami gitu. Jadi di sini tidak ada salah atau benar, tergantung pemahaman masing-masing. Lanjut ya, karena memang ya. Oh ya mangga. Bapak Ibu saya duluan ada kegiatan rapat di gedung PGRI, teman-teman sudah mulai jam 9. Ya, mangga Pak, mangga. Ya, mangga. Dilanjut ya Bapak Ibu. Nah ini tentang restitusi, ini perjalanan masih panjang itu waktunya saya kebut aja. Nah ini restitusi, apa itu restitusi? Nah restitusi itu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini namanya restitusi. Nah, di sini ada identitas, disiplin, hukuman, konsekuensi, restitusi. Lanjut, nah di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun
kedua untuk memperbaiki hubungan, yang ketiga tawaran bukan paksaan. Jadi ketika misalkan anak ada masalah, kita bisa kasih opsi atau tawaran yang seperti ini atau seperti ini, biarkan anak menganalisis masalahnya sendiri untuk bisa menyelesaikan masalah yang telah dia buat gitu. Jadi bukan paksaan, pokoknya kamu harus gini, kamu harus minta maaf sekarang juga. Nah itu kan kesannya kayak paksaan gitu kan. Ya gitu, jadi guru itu memberikan opsi lah gitu, tawaran. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter yang bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Sembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang dilanjut ya. Nah yang sekarang baru yang ketiga. Jadi keyakinan kelas ya. Nah di sini lingkungan sekolah. Kita di sini bagaimana caranya untuk membiasakan ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan di sini yang paling dalam ini ada peraturan kelas. Tuh ya. Kemudian dan di sini yang mana merupakan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas apa kesepakatan. Nah, ini keyakinan atau kesepakatan. Kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini merupakan keyakinan kelas, dan ini bisa diterapkan, menjadikan kesepakatan kelas bahwa kami dan murid harus saling menyayangi, biar tidak ada misalkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sering ya berantem yang awalnya bercanda gitu kan, beda namanya bercanda. Tapi kalau kita kasih, memang sulit ya awalnya itu, memang kita pasti kasih motivasi ekstrinsik dulu gitu, karena memang jangankan anak-anak, kadang orang dewasa juga untuk motivasi intrinsik agak susah ya itu proses. Tapi minimal kalau orang yang sudah dewasa kan orang yang mumayyiz, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin ketika berantem, oh itu perbuatan buruk, saya tidak akan saya lakukan gitu kan. Tapi kalau anak apalagi kelas rendah itu kan masih belum balik namanya ya, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, jadi mesti harus diarahkan. Lanjut, kemudian ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ini ada tabelnya sedikit ya. Dan ini ada peraturan kelas. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang, hadir di sekolah 15 menit, dilarang melakukan kekerasan. Lanjut ya. Nah ini, jadi peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah itu peraturan kelas. Tapi kalau misalkan anak sudah timbul keyakinan kelas, dia sudah pertama dibuat peraturan dulu, lama-lama menjadi keyakinan. Karena sudah kebiasaan, sehingga itu menjadi tanggung jawab anak. Nggak disuruh lagi juga, anak sudah idep dewek naruh buku ke raknya atau membereskan buku yang berantakan. Nah gitu ya. Jadi buat peraturan nanti lama-lama akan menjadi tanggung jawab kebiasaan anak tersebut. Kemudian dilarang mengganggu orang. Nah, dilarang mengganggu orang lain itu kan peraturan. Nah, itu keyakinannya itu ya memang kita harus menghargai, menghormati orang lain gitu. Jadi memang kalau misalkan dilarang mengganggu, udah jelas kita harus saling menghargai atau menghormati. Nah, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, jadi anak ini ditumbuhkan keyakinannya agar seperti ini gitu, bisa menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kenapa? Nah, karena memang kalau kekerasan kan tidak baik. Keyakinannya apa? Keyakinannya nih keselamatan. Kalau misalkan ada anak bercanda, ternyata bercandanya itu makin kenceng, nah ini kan mengganggu keselamatan atau apa namanya ya, mengkhawatirkan keselamatan
berpikir bahwa harus menjaga keselamatan nih, bercanda itu berbahaya atau tidak gitu, dan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu jelas untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan juga, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan juga, khawatir nanti jatuh dan juga nanti takut kena orang lain juga. Nah, ini untuk keselamatan dan keamanan, keyakinannya. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, rata-rata itu di sekolah kita anak-anak yang bermasalah itu, amati menurut saya itu masih ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, bertahan hidup. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Nah, biasanya kalau anak berulah atau manusia yang bermasalah, udah pasti kebutuhan, salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Mungkin kasih sayang orang tua sehingga mereka cari perhatian di sekolah. Nah, itu jadi kalau misalkan orang stabil atau seimbang, itu kebutuhan dasarnya ini harus dipenuhi, harus terpenuhi kebutuhan dasar ini. Ketika saya misalkan tidak ada misalkan kebebasan nih, berarti kan misalkan ada sesuatu kebutuhan yang kurang dari saya gitu, seperti itu. Nah, jadi kita kembali lagi ke anak. Kalau misalkan ada anak yang bermasalah, pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Lanjut, sekarang kelima, posisi kontrol. Lanjut, nah ini 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer yang tadi awal sudah saya jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang sering kita alami kejadian sehari-hari itu, kita pasti di sekolah itu selalu ada masalah, dari masalah kecil sampai masalah besar. Nah, cara menyelesaikan masalahnya dari kurikulum Merdeka, yaitu segitiga dari budaya positif ya, adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang ketiga validasi kebutuhan. Ini segitiga. Nanti ini ya, lebih jelasnya ini. Ini yang menstabilkan identitas. Ini ya, yang pertama ini dulu ya, menstabilkan identitas. Nah, ini pertanyaan pemantiknya ketika anak murid bermasalah di sekolah gitu ya. Guru berkata, nah, kemudian untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru berkata, ini pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Gitu ya. Jadi di sini kita guru stepnya itu untuk menstabilkan identitas, gitu. Tidak harus langsung menjustifikasi kalau kamu salah, ini siapa yang salah, mencari-cari. Nah, jadi yang diinginkan di sini budaya positif menstabilkan identitas seperti ini. Jadi jangan langsung ngegas lah gitu. Guru diharapkan tidak langsung ngegas gitu. Jadi untuk menstabilkan dulu, menstabilkan emosinya dia dulu, guru nenangin dulu. Nah, gitu. Untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kita validasi dulu nih, ini anak kenapa gitu kan. Nah, kemudian untuk validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Nah, tadi kita amati apakah anak itu terpenuhi
gitu, sehingga dia membuat masalah gitu, atau sering berbuat masalah. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, dan untuk memvalidasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu melakukan hal itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan, tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik lagi ke depannya? Ini, jadi validasi kebutuhan, misalnya kayak anak yang sering berantem gitu kan, kita validasi dulu nih, apa sih motifnya dia tuh berantem kenapa gitu, kita analisis dulu kebutuhannya, 5 dasar kebutuhannya terpenuhi atau tidak. Nah kan pasti ada alasannya, oh ternyata background anak ini keluarganya seperti ini. Nah itu validasi seperti itu ya, kayak misalkan anak berantem bisa aja kamu melakukan yang lebih sampai berdarah-darah, tapi kamu masih punya hati nurani sehingga kamu tidak melakukan hal yang berlebihan gitu. Gitu. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di sini menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Guru menanyakan itu ke murid. Nah, perbuatan itu salah atau benar menurut kamu gimana? Nah, pasti anak jawab salah gitu ketika dia melakukan sesuatu. Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Misalkan hal-hal kebajikan. Kalau misalkan kan nggak boleh yang namanya membuli. Itu baik atau salah kalau membuli? Nah, ya. Kan kita sudah sepakat di sekolah kita itu tidak ada bully-membuli, di sekolah itu kita itu tidak ada kekerasan, di sekolah kita itu tidak ada diskriminasi. Nah kan kita sudah sepakati, nah misalkan kayak gitu ya. Kemudian guru bertanya lagi, kelas yang ideal itu seperti apa sih menurut kamu? Nah mungkin ada yang jawab murid, kelas yang menyenangkan, teman-temannya yang ramah, teman-temannya yang baik. Nah, kita tanyakan, dia tuh pengennya teman-temannya tuh seperti apa gitu kan? Kenapa dia kok berbuat ulah seperti itu gitu? Nah, mungkin apa karena dia berbuat ulah karena mungkin dia merasa terdiskriminasi sehingga dia nonjok temennya mungkin kan gitu. Karena temannya tidak menghargai dia. Nah, mungkin apa yang dia lakukan seperti itu menurut dia ya udah secara spontan. Padahal ketika dia melakukan itu lagi dan ditanyakan, kebanyakan mereka pasti jawab, iya yang saya lakukan itu salah. Minimal dia tahu itu salah gitu. Nah, kemudian ditanyakan lagi, kamu ingin jadi anak seperti apa? Kalau kamu tukang berantem, kamu nanti jadi seperti apa? Nah gitu. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan seperti itu? Nah, kamu menjadi orang yang seperti apa sih? Kok kamu bisa melakukan seperti itu? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan bahwa di dalam dirinya, di dalam hati kecilnya itu masih ada nilai-nilai kebajikan yang seharusnya kita nah itulah awalnya itu motivasi ekstrinsik dulu, kita gali dulu nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Jadi bukan guru tuh nyalahin yang seakan-akan dia tuh tidak punya kelebihan gitu. Nah ini ya, jadi ini ada 6 poin tentang budaya positif dan ini materinya saya ambil dari modul Kementerian Pendidikan. Mudah-mudahan bisa difahami Bapak sama Ibu dan insya Allah kita bergerak bersama untuk kita menerapkan seperti ini. Untuk refleksinya, setelah kita mempelajari tadi poin-poin yang tadi budaya positif, hal baru apa yang merubah paradigma saya? Yang saya dapatkan itu apa setelah belajar yang tadi gitu. Nah kita di sini untuk menyamakan persepsi, walaupun sebenarnya orang bebas berpendapat gitu, tapi kita di sini digiring untuk budaya positif ini seperti ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan tadi yang dijelaskan bisa merubah paradigma, dan begitu pun saya ketika saya belum mendapatkan materi ini, oh iya banyak hal-hal baru yang bisa saya pelajari, paradigma yang
harus saya luruskan nih gitu tentang cara mendidik anak seperti itu. Terus yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna, disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, perasaan Bapak Ibu ada yang bisa jawab setelah mengikuti materi ini tentang disiplin dan motivasi intrinsik. Misalnya, perasaan saya, ternyata sebelum untuk mencapai motivasi intrinsik kita masukkan dulu nih motivasi ekstrinsik dulu untuk menjadi kebiasaan. Nanti kalau sudah membudaya hal-hal positif di sekolah kita, misalkan sudah tidak ada bully-membuli, nanti juga kebiasaan mereka untuk mereka diterapkan di lingkungan mereka sehingga mulutnya mereka untuk bisa menjaga bahwa oh saya di sekolah ini lingkungan positif tidak ada bully-membuli. Nah, seperti itu. Terus peran Amung apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Nah, sebagai pendidik kita itu ya introspeksi diri selama kita mengajar gitu kan. Apakah sudah sama dengan yang diinginkan negara Indonesia atau Kemendikbud saat ini untuk sesuai dengan kurikulum merdeka gitu. Nah, kalau misalkan oh ternyata saya cara mendidiknya kemarin begini ya sekarang mungkin diluruskan sesuai dengan yang diinginkan untuk mencetak generasi bangsa yang bebas. Maksudnya yang bebas ini mereka bebas menentukan sesuai dengan potensi mereka gitu. Mereka bisa mengeksplor sesuai potensi mereka. Seperti itu. Jadi kalau misalnya hal-hal yang buruk dari kita, guru mungkin bisa lebih terbuka untuk setelah mendapatkan materi ini saya jadi besok-besok saya akan seperti ini. Tuh ya. Tapi kalaupun misalkan yang baik di kita, tapi kalau misalkan oh saya ternyata pemikiran saya udah seperti itu ya tinggal dijalankan. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi among atau pendidik yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Tadi yang masih berkaitan dengan jawaban yang keempat bahwa setelah saya mengikuti modul ini berarti ada beberapa nih yang saya revisi sikap saya gitu. Ya kita bisa menjadikan peserta didik menjadi profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya.